Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen resmi gabung klub Liga 1 Belgia FC Vidender. Kabar itu disampaikan FC Vidender di laman resmi mereka pada Selasa, 13 Agustus 2024 malam waktu setempat. Ragnar Oratmangoen merupakan rekrutan terbaru kami. Kami dengan senang hati mengumumkan kehadiran Ragnar, gelandang yang akan memperkuat kami hingga 2026. Tulis pernyataan resmi FC Vidender. Ragnar adalah gelandang serbabisa yang juga andal bermain sebagai sayap. Selamat datang di keluarga FC Vidender Ragnar, sambung pernyataan di atas. Setelah dipinjamkan ke Fortuna Sittard pada musim 2023-2024, masa depan Ragnar Oratmangoen di FC Groningen sempat mengantung. Terlebih, menurut laporan berbagai media Belanda, tenaga ex-pemain Go Ahead Eagles ini tak masuk proyeksi pelatih FC Groningen, Dick Lukian. Benar saja, pemegang 3 caps bersama timnas Indonesia ini tidak mengikuti masa tur pramusim bersama FC Groningen. Ia pun harus rela berlatih bersama tim FC Groningen U21 untuk menjaga level kebugarannya. Meski berstatus tim promosi klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus, ini cukup bersaing di 3 laga awal Liga 1 Belgia 2024-2025. Dari 3 pertandingan, FC Vidender mendapatkan 7 poin, hanya terpaut 2 angka dari Westerlo di puncak klasemen. Hal itu menunjukkan FC Vidender memiliki kapasitas bersaing memperebutkan tiket di kompetisi antar klub Eropa. Sekarang, menarik menanti aksi Ragnar Oratmangoen bersama FC Vidender di musim 2024-2025. Di tengah hiruk-pikuk kompetisi sepak bola Eropa, sosok pemain muda keturunan Indonesia kembali menyita perhatian. Kali ini, bukan Jens Raven yang mencuri sorotan, melainkan Eliano Reijnders. Pemain berdarah Maluku ini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar bola, termasuk di Jepang. Eliano, yang saat ini berusia 23 tahun, telah menunjukkan performanya yang mengesankan bersama klub Belanda, PSV Zwolle. Musim 2023-2024 menjadi bukti keseriusannya dalam mengembangkan karir. Dengan torehan 3 gol dan 1 assist dalam 32 penampilan di Eredivisie. Kemampuannya yang versatil mampu bermain sebagai sayap kiri maupun gelandang tengah, menjadikannya aset berharga bagi timnya. Kiprah Eliano di Eropa rupanya tak luput dari pantauan PSSI. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, dalam channel YouTube pribadinya mengisyaratkan adanya proses naturalisasi yang sedang berjalan untuk beberapa pemain, meski tak menyebut nama spesifik. Prosesnya sedang berlangsung dan dokumen sudah masuk, ujar Arya. Berita ini tentu menggemparkan media Jepang, khususnya Football Channel. Mereka menyoroti potensi Eliano sebagai ancaman bagi tim nasional Jepang di masa depan, jika ia benar-benar bergabung dengan skuad Garuda. Salah satu pemain keturunan yang saat ini tengah menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi oleh Romeni, mengakui bahwa dirinya merasa cukup terhormat bisa mendapatkan tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Ole Romeni merupakan salah satu pemain yang masuk dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir bersama FC Utrecht itu menjadi kandidat yang terbaik karena berposisi sebagai penyerang. Sebagai informasi, Ole Romeni merupakan tipikal pemain serbaguna yang bisa ditempatkan di sejumlah posisi. Selain menempati posisi sebagai striker tengah, dia juga bisa dipasang di sayap kanan maupun kiri. Dalam sebuah bincang-bincang dalam sebuah podcast, Ole Romeni mengakui bahwa dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, soal rencana naturalisasi tersebut. Kami sudah menggelar diskusi, termasuk dengan Ketua Umum PSSI. Kami sempat berbincang. Ya, ini sebetulnya menjadi sebuah kehormatan tersendiri, ujar Ole Romeni. Pemain berusia 23 tahun itu mengakui dia memang memiliki peluang dan memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memantau secara langsung pertandingan di Liga 1. Shin Tae-yong tidak akan bekerja sendiri. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga akan dibantu oleh asisten-asisten pelatih timnas Indonesia lainnya.
Salah satunya adalah asisten pelatih khusus striker di timnas Indonesia, yakni Yeom Ki-hun. Seperti diketahui, Shin Tae-yong dan beberapa staf kepelatihan timnas Indonesia sudah berada di tanah air. Hal ini terlihat dari unggahan yang ditunjukkan oleh penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia JJ. Kini, Shin Tae-yong sudah kembali lagi ke Indonesia untuk melakukan persiapan kepada tim Merah Putih. Salah satu persiapannya yakni mencari pemain-pemain terbaik lewat Liga 1. Shin Tae-yong memang sering mencari pemain-pemain untuk timnas Indonesia lewat Liga 1. Shin Tae-yong harus segera menyusun program untuk timnas Indonesia karena sebentar lagi akan menjalani 2 pertandingan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Arab Saudi dan Australia pada laga pembuka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. STYA bikin kejutan dengan mendatangkan pemain ini di lini depan skuad Garuda. Dengan masuknya pemain ini di skuad Garuda, maka bisa dipastikan lini depan skuad Garuda makin menggila. Siapakah pemain itu? Pemain tersebut adalah Daan Rots, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Groenlo, Belanda, pada 25 Juli 2001. Daan Rots saat ini tergabung dalam klub FC Twente di Eredivisie Belanda. Diketahui, Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang. Dari kabar yang beredar saat ini, Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru. STY masih mencari-cari sosok penyerang haus gol untuk memperkuat skuad Garuda. Melalui scoutingnya, STY akhirnya menemukan bakat hebat seorang Daan Rots. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Rots sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Penampilan memukau di tim muda 20 membawa dirinya dipromosikan ke tim utama sejak musim 2020. Sejak saat itu penampilannya terus meningkat tiap musim, hingga menjadi pilihan utama di lini depan FC Twente. Ole Romeni bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada, karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Medio 2 pekan lalu, Ole Romeni ditanya orang Indonesia yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Romeni diajak untuk gabung timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Romeni segera gabung timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ole Romeni gabung timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex penyerang FC MN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia. Ole Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda, ia mencetak 2 digit gol bersama FC Emmen. Musim lalu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol karena lebih banyak absen karena cedera. Musim ini, Ole Romeni mengawali musim dengan baik. Penyerang berambut pirang ini mencetak satu-satunya gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PEC Zwolle semalam. Berhubung belum ada tanda-tanda Ole Romeni menjalani proses naturalisasi, dirinya dipastikan absen saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, untuk laga melawan Bahrain, potensi Ole Romeni gabung timnas Indonesia sangat besar.